ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah, itu kagak boleh. Apa? Saya video wajib dong. Saya bisa lapor nanti kayak gini. Silakan laporkan. Nggak apa-apa. Kasus intoleransi terjadi lagi. Seenggaknya ini yang menjadi judul dari berita-berita yang muncul di sosial media di hari kemarin tanggal 19 April. Pasalnya teman-teman terjadi sebuah unggahan dari seorang yang bernama Arion Sihombing yang kemudian menjadi viral di sosial media. Buat teman-teman yang belum tahu kira-kira seperti ini tayangannya. Ini loh, Pak. Ini tuh ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah, itu kagak boleh. Apa? Saya video wajib dong. Saya bisa lapor nanti kayak gini. Silakan laporkan. Nggak apa-apa, saya videokan. Teriak, masalah teriak nih. Awas, gua nggak mau tahu. Tenang aja dulu, itu jangan kita tadi. Nggak apa-apa, Pak. Saya dokumentasi. Iya, entar dulu. Nggak apa-apa. Bikin panas itu. Kalau sampai kedua kalinya yang bilang gua. Enggak, oke, tenang. Iya, tenang dulu makanya. Masuk deh. Kenalkan gua lah. Masuk Masalah ya, dulu, Pak. entar dulu. Oke, Itu jangan marakan dulu, entar dulu itu. Kasus itu dapat tertangani dengan baik dan kemudian keluarlah pernyataan bersama oleh oknum tokoh agama Bapak Haji tersebut bersama-sama dengan Bapak Jamin Sihombing, sang kepala keluarga yang beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Imam Mulyana, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dengan ini menyatakan dengan tulus bahwa telah terjadi kesalahpahaman dengan Bapak Jamin Sihombing, dan malam ini kami berdua telah bermusyawarah dengan niat yang baik untuk saling menghormati satu sama lain dan hidup bertoleransi. Nah, berbagai pertanyaan kemudian muncul teman-teman. Apakah ini adalah soal perkara intoleransi ataukah hanya kesalahpahaman seperti yang dikatakan, yaitu soal PSBB, pelarangannya? Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita sedih dengan peristiwa ini memang. Tetapi jangan sampai kita cepat tersulut emosi, lalu kemudian kita termakan isu. Jadi ada baiknya kita cross-check betul apa sih kejadiannya, benarkah ini intoleransi ataukah ini sesuatu yang lain. So, gue beruntung banget karena gue bisa mendapatkan kontak dari orang yang langsung mengupload peristiwa tersebut, yaitu anak dari keluarga Bapak Jamin Sihombing bernama Arion Sihombing. Kira-kira seperti ini wawancaranya. Kan baru-baru ini saya dan orang ramai-ramai dapat satu video yang di Cikarang ya, jadi pelarangan ibadah oleh Bapak Haji Mulyana di sana ya, dengan Pak RT ya, betul ya, Bang Arion ya. Iya, itu video itu benar itu abang yang rekam atau bagaimana? Iya, saya yang rekam. Iya, boleh. Meskipun sudah ada klarifikasi, tapi saya pengen tahu kira-kira itu ada, maksudnya kronologinya seperti apa, Bang? Oh ya, jadi kronologinya seperti ini, Pak. Jadi sebelumnya saya pengen menjelaskan bahwa yang mengikuti ibadah di sana itu ada 10 orang. 10 orang, baik. Ya, 10 orang ini keluarga inti. Ya. Nah, dia terdiri dari kedua orang tua saya, Baik. abang saya dan saya, kedua adik saya, Ya. satu nenek saya yang sedang sakit, Baik. satu tante saya yang belum menikah, Oke. satu tante saya dan suaminya. Oh, baik. Ya, tante saya ini adik kandung dari mama saya. Baik. Nah, tante saya yang sudah menikah ini dan suaminya ini tinggal berjarak 600 meter dari rumah kami. Oke, berarti semacam tetanggaan juga lah begitu ya? Tetangga aja, Iya. betul. Sama desa, sama kecamatan juga sama. Baik. 600 meter soalnya, ya kan? Mm-mm. Nah, karena memang papa kami itu seorang majelis jemaat di gereja, ya, di HKBP, Ya. dan berhak membawa khotbah selama masa COVID ini, ibadah keluarga di rumah. Oh, jadi mereka semacam ibadah keluarga begitu ya? Ibadah keluarga, jelas ibadah minggu. Ya, baik. Nah, tante saya dan suaminya otomatis ikut sekaligus menjenguk nenek saya yang sedang sakit. Ah, baik. Nah, ketika sedang berjalan proses ibadah, itu papanya lagi membacakan khotbah. Baik. Ketika membacakan khotbah, tiba-tiba
datang Pak Haji Mulyana sama Pak RT-nya Iya. marah-marah. Iya. Marah-marah. Kronologis seperti yang ada di video persis, Pak. Baik. Itu videonya itu singkat karena memang kejadiannya cepat. Baik. Mungkin Baik. karena Pak Haji Mulyana ini melihat saya memvideokan, dia mungkin udah gimana gitu kan, akhirnya dia pergi. Baik. Baik. Tapi Baik. jelas di situ memang dia melarang ibadah. Kayak begitu, Pak. Nah, akhirnya mungkin kami jadi begini, Pak, saya ceritakan lagi. Rumah kami ini sudah 2 kali. 2 kali diganggu begitu ya? 2 kali diganggu ya. Pertama kali itu kejadian 14 tahun yang lalu. 14 atau 12 tahun? 14 tahun. 14 tahun. Itu saya salah ya. 14 tahun 14 tahun yang lalu. Baik. Ya. Kejadian itu udah 14 tahun yang lalu. Dan yang mempelopori juga ustadz yang sama yang datang kemarin. Pak Mulyana ini, Bapak Haji Mulyana ini. Ya, betul Pak Mulyana ini. Oh. Ya udah, akhirnya kami merasa trauma kembali ya, luka-luka yang lama akhirnya terbuka kembali ya kan. Pas sekali saya videokan itu saya viralkan. Itu kejadian 14 tahun yang lalu itu dari keterangan yang saya baca ditulis katanya diteror 1 bulan penuh dilempar batu tengah malam. Betul. Itu pasti oleh orang tersebut atau menduga? Saya tidak tahu apakah putusannya Pak Haji Mulyana atau bagaimana. Oh, karena tetapi memang diteror itu jam 2 malam, selalu jam 2 malam. Sejak kejadian tersebut begitu ya? Jadi 14 tahun itu kami mengadakan ibadah syukuran rumah baru. Di rumah yang sama? Di rumah yang sama jelas. Baik. Kami mengadakan ibadah syukuran rumah baru. Iya, jadi saya mau tahu juga, apakah abang dan keluarga hanya satu-satunya keluarga Kristen di sana? Maksudnya, bagaimana dengan yang lain? Bisa dibilang kami yang punya tanah dan rumah di sana. Oh, yang lain mungkin dari agama lain gitu ya? Ya, ada beberapa memang kerabat papa saya yang orang Batak juga dan Kristen juga, mereka masih kayak kontrak gitu kan. Kontrak. Iya, betul, dan nggak mungkin juga kan kayak mengadakan ibadah di rumah juga kan. Apakah pernah ada kejadian yang sama serupa di daerah sekitar terjadi di rumah yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Karena mereka memang tidak pernah ada ibadah atau? Karena memang menurut saya cuma saya yang punya lahan dan rumah di sana, Pak. Dan ibadah satu-satunya dilakukan di keluarga dari Abang Aryon ini? Keluarga saya, iya. Kayaknya hanya saya Kristen di sana. Oke. Karena memang Kampung Rawa Sentul itu masih disebut Desa Kaum. Sorry, maaf, disebut apa? Desa Kaum. Artinya memang mereka masih mempertahankan kultur nenek moyangnya gitu. Oh, baik. Ya. Baik. Iya. Kalau boleh tahu, apakah ini cuman Pak Haji Mulyana aja yang ini? Keluarga, mungkin tetangga kiri dan kanan, bagaimana responnya? Jadi begini, Pak. Kemarin itu kami sudah melakukan mediasi dengan Kapolres dan Direktur Intel Polda Metro Jaya. Di situ Pak RT bilang katanya ada warga yang ngadu. Nah, warga ngadu ini dibilang ke Pak RT langsung bilang ke Pak Haji Mulyana. Oh, baik. Nah, Pak Haji Mulyana ini dengan bersama Pak RT langsung datang ke rumah kami ke gerbang gitu loh, menghentikan ibadah kami. Baik. Ya, jadi ya memang menurut opini saya Pak RT ini kok tidak lebih baik datang terlebih dahulu gitu kan dan bicarakan baik-baik. Jadi dari opini abang sendiri tidak ada kerjasama yang cukup baik begitu ya, komunikasi yang baik ya? Ya, betul. Ya, disayangkan begitu. Ibadah keluarga kan nggak mungkin juga kita komunikasikan. Baik. Ya kan? Nggak mungkin juga, kecuali kalau kita mengundang banyak orang di atas 15 orang. Baik. Barulah kita minta koordinasi Pak RT, itu oke, gitu kan Pak. Iya. Ini kan ibadah keluarga inti aja gitu. Iya. Masa kita doa pagi, kita kan biasa doa pagi juga kan. Kita doa pagi harus telepon dulu, kayak gitu kan. Itu kan ibadah juga kan. Nah, iya. Itu sangat disayangkan sih Pak RT-nya nggak koordinasi kita dulu. Gitu. Ya. Jadi begini, menurut opini saya Pak ya. Saya menghargai keputusan Kapolres dan Direktur Intel Polda Metro Jaya bahwa ini sebuah kesalahpahaman. Baik. Saya sangat menghargai.
ketika memang Pak Ustadz Mulyana itu dia datang karena mungkin sedang PSBB atau tidak boleh berkumpul orang banyak. Iya. Nah, kesalahpahamannya terletak di situ Pak Haji Mulyana tidak tahu kalau itu ternyata keluarga inti. Iya. Nah, cuma kalau ditarik dari kejadian 14 tahun yang lalu, saya takutnya memang masih ada dendam pribadi. Ada tendensi-tendensi soal agama begitu ya? Iya, tapi karena saya menghargai Kapolres supaya ini tidak menjadi berita nasional, apalagi mengenai isu agama, saya menghargai. Oke, kesalahpahaman tidak apa-apa. Baik. Tapi dari hasil mediasi kemarin, setidaknya kami dapat invoice kalau kami boleh mengadakan ibadah di rumah keluarga. Kami boleh mengadakan ibadah keluarga di rumah. Ya, lalu ketika memang artinya begini Pak, mungkin menjadi senjata mereka ketika kita nggak komunikasikan kan. Saya pastikan di situ di depan Kapolres bahwa ketika memang kita lengah, kita lupa untuk komunikasi, Pak Haji Mulyana tidak boleh melakukan kesalahan sebelumnya. Yang dimaksud dengan kesalahan sebelumnya itu apa, Bang Aryon? Ketika dia datang gerebek gitu loh. Digerebek. Dia bawa pentungan kan, kayak benda tumpul itu kan merupakan ancaman ya kan. Iya. Merupakan ancaman, mungkin masuk pelanggaran kerusuhan juga kayak gitu Pak. Nah Baik. itu saya sudah memastikan Pak Haji Mulyana kalau dia tidak akan pernah melakukan hal itu lagi. Baik. Apakah ada di daerah sekitar warga tetangga yang mendukung sebenarnya, yang tidak juga senang dengan tindakan, boleh kita bilang intoleransi lah ya, seperti ini? Itulah Pak yang saya tidak bisa memberikan faktanya Pak. Tidak bisa diukur juga ya? Tidak bisa menduga. Aku tidak bisa menduga juga apakah memang ada warga yang bermasalah dengan ibadah kami atau gimana, aku nggak bisa. Karena memang sejauh ini yang aku rasa hubungan antara papaku dan mamaku dengan tetangga lain itu sangat baik gitu loh. Baik. Tidak ada masalah pribadi gitu loh. Itu yang kami tahu, tapi kami tidak tahu bagaimana mereka. Iya, kita tidak tahu dalamnya bagaimana begitu ya. Dan aku nggak mau membuat asumsi sendiri soal itu. Iya. Iya. Baik, Bang Aryon, saya terima kasih banget udah bersedia di ini ya, di kontak ya. Ya. Bang Aryon, saya ingin membuat konten, tujuannya sekali lagi untuk menunjukkan fakta sebenarnya. Tetapi juga melawan aksi intoleransi, tetapi sekaligus juga membuat supaya jangan sampai terjadi kemarahan yang lebih besar, baik dari dua pihak begitu ya Bang ya. Betul. Karena itu saya menghargai keputusan Kapolres bahwa ini sebuah kesalahpahaman. Iya. Supaya nantinya tidak naik lagi ke atas menjadi isu agama, kan juga berbahaya Pak ya. Baik. Iya, Pak. Bang Aryon bersedia nggak nanti ini konten saya masukkan ke dalam konten saya? Dan seperti apa adanya seperti ini. Ya. Baik. Baik. Bang Aryon, salam saya juga untuk Papa dan Mama ya. Dan ya saya salut kalau keluarga masih terus tetap setia beribadah tiap minggu ya. Iya, Pak. Baik. Bang Aryon, Tuhan berkati ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya, Tuhan berkati. Ya. So, dari wawancara ini kita bisa melihat ada beberapa hal penting ya teman-teman. Gua meng-highlight beberapa hal di sini. Yang pertama adalah dari pihak keluarga sendiri, dari kesaksian dari Aryon sendiri, dia mengatakan bahwa dia mengapresiasi apa yang menjadi langkah dari pemerintah, terutama dalam hal ini diwakili oleh Polres Metro Bekasi ya. Dan mediasi sudah dilakukan dan puji Tuhan, jadi sudah ada kesepakatan di mana ibadah keluarga itu bisa dilaksanakan tanpa harus ada protes dari warga sekitar. Puji Tuhan, jadi keluarga Sihombing boleh bisa beribadah bersama-sama kembali sebagai keluarga di hari Minggu, dan kita bersyukur di masa-masa PSBB ini tetap orang bisa beribadah di rumah masing-masing ya. Yang kedua, memang kelihatannya ada indikasi bahwa Pak Haji Mulyana tersebut bersama-sama dengan Ketua RT miskomunikasi. Ada indikasi tersebut dan dikonfirmasi oleh polisi bahwa ini adalah soal PSBB, ini bukan soal ibadah. Cuman seperti yang dikasih tahu oleh Saudara Aryon tadi bahwa ada sebuah
trauma karena 14 tahun yang lampau mereka pernah didemo karena mereka melakukan ibadah syukuran di rumah tersebut. Konteksnya adalah ibadah syukuran. Jadi hal itu terulang kembali dan ini menjadi traumatik bagi mereka, dan ini adalah isu yang sensitif. Ada satu indikasi juga kita melihat bahwa Ketua RT langsung melapor ke tokoh agama, dalam hal ini Pak Haji Mulyana. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Pak RT tidak langsung datang, langsung meng-cross check dulu kejadian? Kenapa langsung melapor lalu kemudian terjadi sebuah keributan? Nah, ini sekali lagi disayangkan harus terjadi ya. Sehingga kita bisa mengerti kenapa rasa trauma dari Aryon dan keluarga ini adalah sesuatu yang beralasan, sehingga disebut sebagai intoleransi. Gue mengajak setiap kita sebagai anak Tuhan orang Kristen, yuk bijaksana dalam menghadapi intoleransi. Jadi maksudnya adalah intoleransi ini sudah menjadi masalah yang mengakar, dan ini harus kita lawan bersama. Kita tidak boleh membalas intoleransi dengan intoleransi. Kita justru harus melawan intoleransi dengan toleransi itu sendiri. Ingat, kita tidak boleh menyamakan semua orang berdasarkan latar belakang agamanya. Apa yang terjadi di kasus Cikarang ini jangan akhirnya menghasilkan sentimen negatif dari kita orang Kristen kepada saudara-saudara kita yang Muslim. Mereka, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang baik hati, yang menunjukkan identitas keindonesiaan yang baik itu, teman-teman. Misalnya salah satunya dari Wahid Foundation, ya, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Gus Dur, diinisiasi untuk menunjukkan wajah Islam yang damai, yang bagi gue itu adalah wajah Islam Nusantara yang harus kita apresiasi ya. Jika intoleransi ini terus kita biarkan dan kita menganggap bahwa hal ini bukan persoalan penting dalam diri kita tidak bisa membayangkan bahwa cita-cita negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sulit tercapai. Sedangkan kita tahu bahwa ukuran keberhasilan sebuah negara adalah ketika negara itu juga mampu menciptakan suasana penduduknya menjadi suasana yang toleran. Makanya jika intoleransi ini terus kita biarkan dan kita menganggap bahwa hal ini bukan persoalan penting dalam diri kita tidak bisa membayangkan bahwa cita-cita negara ini untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sulit tercapai. Itu bagi kami. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang Kristen, kita pun seharusnya bersama-sama membangun Indonesia kita di atas keberagaman, dan kita seharusnya bisa menunjukkan iman kita di situ, menunjukkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah situasi seperti ini. So, be wise dan jangan cepat termakan isu ya. Jadi gue harap video ini boleh mencerahkan setiap kita, memberikan informasi dengan lebih berimbang, lebih baik, dan setiap kita bisa tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang baik dimanapun kita berada, menunjukkan terang kasih Tuhan. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.